Halo guys, balik lagi dengan Koklas Hobby. Dan di video kali ini kita akan unboxing dan review untuk Figma Jin Sakai dari game Ghost of Tsushima. Jadi Ghost of Tsushima ini adalah salah satu game favorit saya. Saya suka banget dengan gamenya. Dan kali ini yang kita mau lihat adalah Figma dari karakter utamanya dari game itu, yaitu si Jin Sakai. Kita lihat sama-sama ya, figur Figma si Jin ini seperti apa. Oke, pertama dari boxnya warnanya hitam, dan ini lumayan lebar ya boxnya, dan ada preview pose pictures untuk figurnya. Ini lumayan standar dan menurut saya cukup bagus untuk artnya ya. Jadi dari si Jin Sakai sendiri dia pakai ghost armor ya di sini, karena di gamenya kalian bisa ganti-ganti armor dia, tapi di Figma-nya dia pakai untuk ghost armornya ya. Untuk instructionnya bisa dibilang lumayan simple, nggak terlalu complicated banget karena memang figurnya dia parts-partsnya lumayan simple, jadi nggak usah terlalu pusing dengan instructionnya. Oke, kita mulai dari articulationnya. Untuk articulationnya ini bisa dibilang standar ya untuk Figma. Ada beberapa bagian yang mungkin mesti saya bilang bisa digerakkan juga. Itu untuk sarung pedang yang ada di samping ini bisa digerakkan, dan untuk sarung pedang yang ada di belakang dia bisa digerakkan dan juga bisa dicopot. Dan untuk ininya cape-nya terbuat dari cloth, jadi kalian bisa gerakan ya, kelihatan di situ. Jadi overall menurut saya ini cukup bagus untuk si Figma Jin Sakai punya ini ya, articulationnya. Tapi mungkin bisa dibilang ini armornya juga banyak yang bisa digerakkan ya, jadi nggak tahu itu buat kalian bagus atau malah jadi seperti inconvenience, saya nggak tahu. Tapi saya cuma mau bilang aja kalau beberapa bagian di armornya juga bisa digerakkan ya, tapi itu mungkin hanya untuk estetik aja dan nggak terlalu signifikan untuk articulationnya. Oke, dari segi penampilan bisa dibilang cukup bagus ya untuk si Jin Sakai-nya. Mungkin yang menjadi agak aneh buat saya adalah dia datang dengan dua face part. Satu yang ini kelihatannya seperti mukanya kotor, dusty gitu, dan satu lagi dengan pakai masknya. Overall mungkin saya rasa dia perlu satu face part lagi ya, yang nggak pakai mask tapi mukanya juga nggak dusty seperti ini. Jadi kita dapat clear look of the face dari Jin Sakai. Menurut saya itu lebih bagus. Di luar dari mukanya, menurut saya ini armornya udah bagus banget ya. Saya suka dengan sculpting dan painting dari ghost armornya di sini. Dari segi warnanya bagus, dari segi sculpting juga bagus. Overall ini sudah mirip dengan yang kita lihat di game, dan bisa dibilang lumayan banyak parts-parts kecil yang kalian bisa lihat di armor dia. Ini menurut saya sudah cukup bagus ya di sculptingnya di sini, dan overall saya suka dari segi penampilan, baik untuk bagian mukanya maupun untuk bagian dari armornya juga dari figur Jin Sakai ini. Oke, ini satu-satunya face part yang datang di sini, extra face partnya. Ini adalah face part dengan Jin Sakai lagi pakai mask. Jadi sangat disayangkan ya, nggak ada face part lagi selain ini. Lalu dia datang bersama beberapa senjata. Yang ini adalah bow-nya. Nanti kita akan lihat arrow-nya. Untuk bow-nya di sini juga cukup bagus. Saya sih ingat bow ini, cuman kalau ditanya bow ini bow apa, saya udah nggak inget ya sekarang ya. Jadi untuk bow-nya ini menurut saya sudah cukup bagus, dan dari segi warna dan sculpting pun sudah oke. Dan ini adalah arrow-nya. Arrow-nya cuma datang satu, dan menurut saya sudah cukup ya. Kecuali kalian mau posing aneh-aneh, menurut saya satu arrow dan untuk satu bow sudah cukup. Dari segi sculptingnya pun juga sudah bagus di sini. Lalu untuk pedangnya dia ada tiga-tiganya beda ukuran. Ada katananya, ini yang paling besar ya, dan juga paling panjang. Ini yang mungkin mainly kalian gunakan pas lagi main untuk lawan musuhnya. Ini dari segi sculpting dan paintingnya sudah cukup bagus juga, saya suka. Dan begitu pula dengan dua pedang lainnya ya, bisa dibilang sculpting dan paintingnya sudah mirip, jadi saya suka dengan tiga-tiganya. Dan menurut saya ini cukup bagus ya untuk pose ya, karena ada tiga pedang yang berbeda, jadi ada tiga pilihan untuk pose ya. Karena menurut saya ini cukup bagus untuk pose si Figma Jin Sakai ini, karena ada tiga-tiga pedangnya di-include di figurnya.
Ini untuk hand parts-nya bisa dibilang simple ya, hand parts-nya pretty much apa yang kalian expect dari figur seperti Jin Sakai ini, itu hand parts-nya. Extra joint-nya ini bagian dari stand-nya, ini stand-nya, ini base figure-nya, dan terakhir plastik untuk simpan parts-nya. Kita mau posein si Figma Jin Sakai ini, kita akan ganti face part-nya dengan yang ini, of course karena cuma ada satu extra face part. Lalu kita juga akan pasang dua pedangnya ke tangannya. Jadi karena kita mau pasang dua pedangnya yang fully sculpted itu, yang udah di sarungnya kita keluarkan ya. Sangat gampang untuk pasang pedangnya sih. Jika kalian sudah biasa handle Figma figure, untuk pas-pas Jin Sakai ini buat saya sih nggak ada yang complicated ya. Pasti kalian juga sudah biasa untuk handle figure dan parts-partsnya. Ya, seperti itu saja, dan kita pasang ke standnya, dan kita sudah selesai untuk posein figur Figma Jin Sakai. Lalu untuk size comparison, yang pertama dengan Figma Bloodborne Hunter, lalu dengan SAV Quartz Nobara Kugisaki, lalu dengan Nendoroid Ellie, yang terakhir dengan Funko Pop Jin Sakai. Oke, sampai sini aja untuk unboxing kita kali ini. Kita sekarang langsung masuk ke review. Dari segi penampilan, menurut saya ini sudah cukup bagus ya. Dari segi mukanya, menurut saya sculptingnya juga bagus. Dari segi armornya ini menurut saya bagus banget. Nggak cuma overall sculpting dan paintingnya, tapi beberapa detail-detail kecil equipment yang kalian lihat ada di armornya juga di sculpted nicely banget di sini. Jadi cape-nya juga kelihatan bagus, bahan dari cloth. Overall saya nggak ada masalah tentang penampilannya. Dari segi parts-parts yang dapat juga sudah cukup. Ini udah pas banget untuk si Jin Sakai ini. Tapi saya rasa dia perlu satu face part lagi ya, yang nggak dusty mukanya dan nggak pakai mesh. Overall menurut saya this is a nice figure, dan terutama jika kalian suka Jin Sakai dan suka Ghost of Tsushima, menurut saya figur si Figma Jin Sakai ini recommended ya. Oke, sampai sini aja untuk unboxing dan review video kita kali ini. Gimana menurut kalian Figma Jin Sakai ini? Apa menurut kalian figur dia keren? Apa menurut kalian dia juga perlu satu extra face part lagi? Please let me know down in comment ya. Di next video kita akan unboxing dan review Nendoroid Nadeshiko Kagamihara yang solo cam version. Ditunggu untuk next videonya ya. And as usual, jika kalian mau support saya, please consider to like and share the video, enable notification, dan juga jangan lupa untuk subscribe to the channel. Thank you guys for watching. See you in the next video. Bye bye.